Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hmm, Melihat fenomena, ya, kok fenomena sih. Sebentar lagi udah tanggal 5, sekitar kurang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya sekitar kurang dari 10 harian lagi kita bakal milih presiden yang baru. Udah nentuin pilihan apa belum? Oke, sebetulnya sih gue nggak mau terlalu jauh terkait dengan eh, pemilihan presiden ya. Meskipun gue sendiri udah menentukan pilihan, tapi balik lagi konsep eh, juber juberlurdil itu kalau nggak salah. Yang gue masih pegang gitulah ya. Nah, teman-teman, sebetulnya terkait dengan fenomena kampanye sekarang yang diusung beberapa beberapa capres ya. Ada fenomena unik sih sebetulnya. Benerin dulu ini. Yang gue sorotin adalah gimana para para tim ini membawa disrupsi yang baru atau membawa sesuatu yang baru ya dari kampanye-kampanye sebelumnya. Sebentar. Kalau teman-teman ingat terkait kampanye kampanye tahun tahun ini gitu ya, kita banyak disuguhkan dengan kampanye-kampanye yang cukup cukup seru gitu ya. Teman-teman mungkin ada Desak Anis, terus ada apa tuh yang Prof Mahfud tuh, enggak, gue cari dulu, gue lupa. Apa ya? Em, Judulnya apa sih? Oh, Tabrak Prof. Nah, terus kalau kemarin gue sempet coba cari referensi lah ya dari beberapa sumber. Terus ternyata ke kampanyenya itu ngirimin undangan gitu ya, terus ngirim undangan. Setelah undangan itu dikirim, kita ngisi form gitu kalau nggak salah, karena gue belum pernah dapat. Terus akhirnya datang gitu lah untuk nyari seat. Nah, kan otomatis ya kalau kita yang kayak tabrak prop gitu, gue juga nggak tahu prosedurnya kayak gimana. Tapi mungkin nggak jauh beda lah ya. Tapi sebenarnya gini, kampanye yang diusung sekarang tuh seenggaknya memberikan efek yang um, meskipun nggak murah-murah gitu ya kampanyenya, tapi seenggaknya apa yang dilakukan oleh kedua paslon ini, nomor 1 dan nomor 3, termasuk Prof Mahfud ini cukup mengena gitu di hati para millennials. Kalau gimana kalau misalkan kita lihat di situ banyak beradu gagasan, adu pikiran. Nah, yang pasti saat saat itu terjadi, saat mereka dengan sukarela datang ke acara dialog-dialog tersebut, membuat kampanye ini semakin diminati, apalagi mungkin anak muda sekarang itu kan cukup kritis dan informasinya banyak, jadi banyak hal-hal yang bisa mendekatkan. Contohnya mungkin dari sisi sisi visi dan misi gitu ya, terus dari sisi apalagi dialog interaktif, deklarasi dukungan dan semacamnya itu ya, yang akhirnya jadi mendekatkan kita. Jadi kita bisa bertukar pikiran karena kalau kita lihat di beberapa tahun yang lalu, gue pernah ngikut kampanye itu zaman pertama kali gue ikut kampanye itu SMP kalau nggak salah. Gue masih ingat, karena kenapa gue masih ingat kampanye, karena setelah gue masuk sekolah gue disabet sama kabel. Lu tahu kan kabel kabel
kabel apa buat apa ya buat antena gitu yang cukup tebal gitu ya, sama kepala sekolah gue disabet gitu ya karena gue ikutan kampanye padahal nggak boleh. Nah, dan itu zaman sekolah. Eh, Gila-gila gitu budgetnya lu harus nyediain angkot kendaraan ke tempat lokasi, terus lu harus dapat kaos, lu juga akan dapat makanan, terus di sana ada dangdutan, terus di sana juga ada terus kita dialognya cuma satu arah. eh, Lanjut ke tahun berikutnya nggak jauh beda, kampanye sudah, kalau nggak salah kampanye arak-arakan udah nggak ada tapi terkonsentrasi di satu lokasi yang sama tapi nggak boleh bawa anak-anak, itu udah mulai ketat tuh. Terus di satu lokasi tapi masih dapat mobil dan yang lain-lain gitu ya, itu budgetnya gila-gilaan men. Lu harus nyediain makan dan yang lain, ongkosnya sangat-sangat tinggi. Terus selanjutnya juga hampir sama, tersentralisasi, terus dialog satu arah. Yang kalau kita lihat itu cuman para elit politik yang selalu berdebat, mengadu gagasan gitu ya, tim suksesnya dan lain-lain. Terus kalau saat ini gua mungkin kalau kita lihat sekarang konsep yang ditawarkan untuk berkampanye itu sangat beragam gitu ya. Meskipun kalau kita lihat uh, alat peraganya terlalu berantakan, gitu yang nggak gue seneng gitu ya. Jujur gue nggak seneng dengan alat peraga yang ditampilkan di pohon-pohon terus motorin. Ya belum, iya kalau misalkan memang bahkan sebelum disahkan juga udah rame gitu ya, baliho dan yang lain-lainnya yang notabene segede-gede gaban ya, itu sih menurut gue udah basi gitu, enak. Lu tahu nggak sih kalau orang udah didoktrin terus hal seperti itu, yang akan dilihat adalah enaknya gitu. Nah, gue tuh sudah sampai dirasa yang anjing enak banget nih gitu ya, nggak ada gagasan apa. Oke, gue kenal salah satu, gue nggak kenal dekat, tapi gue tahu satu orang, gue nggak bisa disebut dia temen karena cuma beberapa kali ketemu. Ada ada yang ada yang ada kalau lu pernah nyari di YouTube gitu ya, ada salah satu paslon di kota Sukabumi, bukan paslon, caleg di Sukabumi yang menerapkan hal yang sama, Mbak, berdialog di YouTube gitu ya, terus datang ke YouTube orang, terus dia dialog dengan beberapa meskipun dialog dengan beberapa caleg yang lain gitu ya, meskipun sepi penonton, tapi itu yang menurut gua gagasan-gagasan yang memang harus disampaikan agar publik tahu gitu ya. Coba cek deh, ada lah namanya, karena gue nggak deket-deket banget ya, Fajar Kontara kalau nggak salah. Itu menerapkan hal-hal yang kayak gitu. Meskipun ya balihonya juga banyak sih, tapi seenggaknya gini, dengan dialog interaktif kayak gitu akan menjadikan budget cost-nya menurut gue akan lebih rendah gitu ya, karena dan secara nggak langsung lu tahu siapa presiden lu, apa tujuan presiden lu tahu gitu. Nah ini yang harus benar-benar lu cari gitu ya, lu dapetin gitu. Karena memang kalau kondisinya kayak gini, seenggaknya kita akan lu enak ya, ya lu harus rubah gitu, sudut pandang politik lu harus rubah. Ya kecuali kalau lu nggak masih ngerasa nyaman. Jujur kalau gue udah nggak ngerasa nyaman lihat baliho yang segede-gede gaban di sudut-sudut kota, terus belum ntar pas masuk kota ada baliho yang sangat gede gitu ya, ya memang bayar advertisingnya, tapi seenggaknya lo harus tahu gitu bahwa sekarang anak muda sekarang nggak kayak gitu deh, cara kampanye itu udah harus diganti deh dengan hal yang baru. Terus gimana bang? Ya gue juga belum ini, tapi seenggaknya gini, dialog yang seperti itu harus semakin sering diadakan, karena secara tidak langsung lu datang ke satu lokasi, seenggaknya lu membawa gagasan untuk gagasan lu di bedah gitu, gagasan lu dikurasi gitu.
mau itu nanti lu suka atau nggak suka, mau itu nanti akan didebatkan seperti apa, itu adalah sesuatu poin yang berbeda gitu. Nah ini yang memang harus mulai kita sebagai anak muda udah mulai kritisi dengan hal seperti ini. Gue oke untuk paslon yang nomor 2 gue nggak ngelihat itu, gue belum ngelihat itu karena gue sempat searching di YouTube apa mungkin dialognya ada tapi ditampilkan di channel YouTube atau itunya gue nggak sampai saat ini belum pernah nemu, maaf ya bukannya apa tapi memang gue nggak menemukan itu. Nah coba teman-teman kalau memang misalkan memang ada kebutuhan ada yang ini cobalah lihat dialog-dialog seperti itu karena secara nggak langsung gue bukan dialognya ya tapi lebih ke ini sebuah kampanye yang baru gitu dan gue sangat-sangat ingat aduh padahal ngomong baru 10 menit oke itu aja lah mau kerja oke saya thank you gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.